razia atau razia itu kan punya ini ya, punya dasar hukumnya ya. Bener. Kadang-kadang dan artinya memang di sisi lain masyarakat juga harus tahu bahwa polisi punya hak atas itu gitu kan. Merazia sepeda motor atau kendaraan apapun lah yang oke lah nggak melanggar, tapi kalau itu momen razia tetap siapapun harus diperiksa kan. Makanya masyarakat yang kritis akan tanya, suratnya mana Pak? Ini surat apa ini, dalam rangka apa? Yo jangan marah polisi kalau ditanya begitu. Ya kadang itu. Iya kan, jangan marah. Saya punya hak sebagai warga negara pembayar pajak loh ya Mas. Kita ini pembayar pajak ya. Sementara mereka digaji dari pajak, gitu kan? Ya. Itu sudah harus disampaikan bahwa kembalilah kepada pelayan masyarakat gitu. Tapi itu bahwa, bahwa benar mengayomi itu tadi bahwa ada masyarakat kita yang jadi melakukan kejahatan, yaitu wajib segera diusut gitu ya. Nah itu harus. Nah satu lagi memang catatannya adalah tebang pilih laporan. Nah ini juga tebang pilih laporan ini juga kalau wilayah yang tidak basah nggak di follow up. Nah itu ya. Ini mungkin harus kita akui memang terjadi kayak gitu. Tidak semuanya, saya yakin tidak semuanya. Masih banyak polisi baik, saya yakin. Nah, tapi ini juga harus jadi intensi dari tim reformasi Polri. Gimana cara gini yang paling nyata di masyarakat, kembalikan kepercayaan masyarakat. Nggak usah susah-susah sebenarnya. Kalau masyarakat sudah terlayani dengan baik, yakin mereka juga akan mendapat tempat yang hatinya masyarakat akan angkat topi, ya kan? Otomatis akan angkat topi, dan saya salut dengan bapak-bapak polisi sebagai pelindung masyarakat, pengayom, pelayan, gitu. Pokoknya jangan sampai harus diviralin dulu. Itu makanya. Kasihan sih ya. Kasihan sekali. Jadi ini waktunya. Selain yang apa namanya? Nunggu diviralin dulu baru ditangani. Satu lagi Mas, ada juga stigma di masyarakat itu bahwa kehilangan motor, lapor polisi jadi kehilangan mobil. Iya, makanya. Benar nggak itu Mas? Ya, kita nggak tahu ya apa faktanya. Mungkin kita harus mengalami sendiri, tapi jangan sampai ya. Jangan sampai. Ada juga keengganan, kalau lapor polisi udah deh, mendingan nggak usah. Malas repot ya. Kita ikhlasin aja deh gitu. Kan nggak boleh begitu. Ya kan? Hukum itu memang harus ditegakkan, ya kan? Hukum yang hidup itu adalah polisi kan. Tadi itu kan ya. Artinya memang masyarakat jangan sampai kehilangan harapan bahwa ini negara hukum. Nah itu juga PR juga bagi polisi. Bagi polisi. Jadi memang PR-nya lumayan banyak nih. Benar. Jangan sampai masyarakat kehilangan itu tadi ya, kepercayaan terhadap polisi. Kalau dilihat tadi di rapat kemarin itu Wakapolri juga menyebutkan bahwa sentimen negatif mereka itu masih 44%. Itu tinggi. Itu tinggi ya? Itu tinggi. Harusnya berapa? Oke lah, angka toleransinya lah. Angka toleransi hubungi di bawah 30%, Mas. Harus di bawah 30%? Menurut kita lebih turun lagi ya? Turun lebih di bawah 20% lebih baik. Gitu. Jadi, sentimen negatif itu 44 ya, hampir 50 betul. Ya? Artinya ini memang perbaikan harus segera dilakukan. Nah, itu perbaikan ini memang harus simultan ya, antara institusional dan kultural tadi gitu. Nah, misalnya ada usulan gimana ke polisi gajinya kecil gitu. Oke, kita setuju gajinya dinaikin gitu. Misalnya ya kan? Ya asal mereka itu fokus di pekerjaan gitu. Dulu seperti yang dilakukan ketika Jakarta memperbaiki transportasi publik. Itu kan banyak yang saling serobot untuk rebutan penumpang kan? Karena setoran kan. Tapi karena mereka digaji tetap, ya sudah, jalan aja terus. Mau penumpang 1, 2, 3, 1 aja naik, bahkan nggak ada penumpang tetap jalan. Itu yang mesti harus dilakukan. Artinya tidak ada penjahat, dia jalan gitu, patroli. Dia menjalankan tugasnya. Apalagi sekarang peralatan canggih bisa dibeli dengan anggaran yang sangat diberi keleluasaan oleh negara lah untuk membeli alat sebanyak mungkin, sebaik mungkin agar membantu tugas para polisi ini. Bahkan kemarin beli robot itu ya, saya baru mau ngomong itu harus dimanfaatkan untuk melayani masyarakat. Jangan cuma di pas upacara ya, jangan di pas upacara kemudian masuk ke garasi lagi gitu. Di upacara diturunin malah dikomen harganya. Artinya peluang untuk memperbaiki itu sangat terbuka, dan harus ya. Dan jangan lupa para penonton The Comment itu juga bagian dari yang harus memberi masukan.
Benar. Kepada komisi kepolisian yang sedang bekerja. Ya. Kita doakan mereka juga bekerja dengan baik sehingga dalam waktu tidak lama segera untuk merumuskan apa-apa yang perlu diperbaiki, direformasi, kemudian disampaikan kepada Presiden untuk diputuskan. Gitu. Dan memang kritik atau masukan buat Polri itu jangan dinilai sebagai musuh ya. Oh enggak, itu yang keliru. Itu yang harus. Ini juga harus merubah mindset ya. Nah, kita harus akui 10 tahun terakhir itu kita tuh dibikin begitu. Orang yang saya tidak sependapat dengan Mas Teguh. Ya. Bukan berarti saya nggak suka sama Mas Teguh. Terus kemudian dianggap lawan gitu. Iya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu harus dikikis dan dihilangkan. Itu masa lalu. Harus kita tutup. Orang yang mengkritik, sebenarnya orang yang mengkritik pemerintah adalah orang yang menginginkan pemerintah itu baik. Iya. Itu kan? Iya. Teman yang baik adalah kan? Teman yang baik adalah teman yang ketika mengingatkan kamu akan berbuat salah. Iya. Itu. Bukan teman yang mengiyakan kamu berbuat apapun dia mengiyakan. Itu bukan teman itu. Iya. Justru yang baik itu yang justru mengingatkan ketika mau jatuh kita ingetin. Ya kan? Itu. Begitu juga sama Polri nih. Betul. Ketika mereka mau jatuh kita ingetin. Ya kita reformasi mau seperti apa gitu kan. Kita juga menginginkan kalau polisi mengundang para orang-orang yang selama ini mengkritiknya kemudian menyampaikan itu kepada mereka secara terbuka itu sangat baik. Iya. Sangat baik. Tapi sebenarnya Polri itu sudah bolak-balik loh Mas melakukan itu ya. Kayak 2 tahun atau 3 tahun lalu itu Polri kan sempat membuat semacam lomba video pendek yang coba mengkritik Polri yang paling pedas kritikannya, yang paling keras kritikannya itu yang menang gitu. Tapi ya sebatas itu ya. Ya sebatas itu, sebatas perlombaan doang gitu. Setelah ke sini-sini ya sama aja gitu. Makanya. Apa yang dikeluhkan masyarakat juga masih ada. Gitu. Betul. Makanya apapun mekanisme kontrol itu harus dibangun, gitu. Termasuk yang kemarin Propam dikuatkan, sehingga dia bisa memeriksa even Kapolri kalau melakukan pelanggaran kode etik ya memang harus bisa diperiksa Propam. Nah, itu ya. Iya, jadi, itu pernyataan. Kapolri pun kalau melanggar kode etik harus bisa diperiksa Propam. Caranya adalah Propam itu kira-kira berani nggak itu Propamnya memeriksa bintang 4-nya? Ada solusinya. Propam dinaikkan pangkatnya jadi jenderal lokal. Ketika meriksa. Oke. Jadi kalau meriksa selesai ya turunin lagi. Oke. Gitu. Iya. Artinya ada banyak mekanisme yang bisa ditempuh. Kira-kira efektif nggak, Mas? Saya pikir gini, salah satu upaya untuk melakukan reformasi kultural itu adalah dari elitnya. Dari atas berarti. Dari atas. Kalau dari bawah susah, Mas. Banyak polisi baik di bawah, ya kan? Tapi efeknya nggak terlihat. Di Jombang, dimanapun lah ya. Efeknya ya hanya di lokal dia. Tapi bayangkan kalau itu reformasi dilakukan langsung dari atas nih. Wow, dahsyat. Ya kan? Dahsyat. Menurut saya, kita bisa menciptakan suasana ketika ada Kapolri Hugeng dulu ya. Itu bukan tidak mungkin. Mudah-mudahan akan ada lagi ya. Betul. Udah, kita harus mulai perubahan. Tapi kita tetap mendukung ya Kapolri Pak Listio Sigit ini ke depannya bisa lebih baik lagi, memimpin institusi Polri yang kita harapkan jadi pengayom dan pelayan masyarakat dengan baik ya. Syukur-syukur bisa lebih cepat dari Damkar. Betul. Itu target ya salah satunya. Ya. Nah, saya ingatkan teman-teman ya untuk komen bagaimana sih Polri seharusnya seperti apa biar lebih cepat lagi dari Damkar, mungkin mobilnya harus diganti atau apa gitu kan. Nah, dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe dari YouTube-nya Sindonews ya, teman-teman. Ya. Itu ya Mas Bung? Ya. Kita cukupkan dulu dokumen sore ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.